Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anakku sekalian? Semoga anak-anakku semuanya sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting semoga anak-anakku sekalian hari ini sampai ke depannya mudah-mudahan dijauhkan dari Covid, dari wabah ini, wabah Covid-19 ini. Semoga kita semuanya, keluarga kita, teman-teman kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, sebelumnya kita belajar tentang surat Al-Kafirun, bab itu bab pertama. Yang bab kedua yaitu tentang apa? Hari akhir, pintar. Hari akhirnya. Tadi kita kemarin sudah pelajari, bahkan ada soal anak sekalian luar biasa jawabannya. Anak-anakku sekalian pintar-pintar semuanya, mayoritas semuanya bisa. Dan sekarang kali ini kita sudah masuk bab ketiga. Nah, bab ketiga ini yaitu kita harus mengenal, mempercayai dulu, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu wujud ada gitu. Dengan apa? Cara kita mengimani Allah Subhanahu wa taala ada? Pertama dengan sifat-sifat Allah. Ada berapa sifat-sifat Allah? 20. Lalu dengan apa? Kita melihat ciptaannya. Allah menciptakan alam semesta ini beserta isi-isinya. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwa Allah ini ada. Dan yang terakhir yaitu salah satunya tentang kita mengimani bahwa Allah itu ada dengan adanya Asmaul Husna. Nah, pintar anakku sekalian. Nah, sekarang di bab ketiga ini, anakku kelas 6 semuanya, Bapak akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Anak-anakku kelas 6 semuanya yang tampan-tampan dan cakep-cakep, cantik-cantik, Bapak akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna ini, kalau asma artinya nama-nama, husna itu baik atau indah. Nama-nama Allah, kalau Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Nah, kalau kita melihat bahwa Asmaul Husna itu memiliki 99 asma, 99 nama. Salah satunya Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, Asmaul Husna ini di kelas 6 bab ketiga ini hanya 4 Asmaul Husna saja. Gitu yang kita harus pelajari. Mohon maaf, kita semuanya harus pelajari, tapi di pelajaran kelas 6 ini hanya 4 yang kita pelajari. Baik anak-anak sekalian, di Asmaul Husna ini ada 4 Asmaul Husna yang Bapak akan jelaskan. Semoga anak-anak sekalian silakan dicermati dan didengarkan dengan seksama. Pertama yaitu tentang Asmaul Husna As-Somad. As-Somad itu artinya maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala ini dibutuhkan. Kita semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kita nafas itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan, bahkan kita hidup itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mendapatkan rizki, kepintaran, kecerdasan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam sholat, di dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Fatihah ada istilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan engkaulah Allah Subhanahu wa taala kami menyembah dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Maknanya apa? Di situ manusia tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah pantas kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kenapa? Agar kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, hikmah dari as-somad ini, kita akan lebih bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama. Yang kedua, akan menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, akan selalu membantu teman baik di sekolah, di rumah, atau dimanapun berada dalam pikiran, tenaga, dan tutur kata yang santun. Jadi anak-anakku sekalian, ini manfaatnya banyak sekali. Ketika kita sudah memahami as-somad ini, memahami bahwa Allah ini maha dibutuhkan, kita akan lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan memberikan manfaat kepada orang lain. Karena kenapa? Allah memberikan kita sehat, itu kita harus membantu saudara atau teman kita yang sedang sakit. Atau ketika kita memiliki harta yang lebih, kita memiliki kewajiban untuk membantu teman kita yang lemah, teman kita yang sedang kesusahan. Nah, ini kewajiban kita, gitu. Dan juga hikmahnya yang ketiga, kita akan selalu ingin berbagi kepada orang lain. Nah, ini anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 6, ini hikmahnya. Jika kita mengetahui makna dari as-somad. Baik anak-anak sekalian, yang kedua yaitu al-muqtadir. Al-muqtadir ini artinya maha kuasa atau maha menentukan segala makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muqtadir ini adalah Allah maha kuasa. Kenapa maha kuasa? Karena Allah sudah menciptakan semuanya di muka bumi ini. Oleh karena itu semuanya atas kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya itu di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita apalagi yang miskin. Semuanya yang tampan dan semuanya yang hebat, yang kuat, itu tidak bisa menyamai atau mendekati dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya milik Allah. Terserah Allah yang akan mendesain atau yang akan mengotak-atikkan kita semuanya. Karena kenapa? Itu haknya, wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Al-Muqtadir. Hikmahnya yaitu dari Al-Muqtadir menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat berlindung. Jadi hikmahnya atau manfaatnya bahwa kita menyadari atau kita lebih meyakini Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul tempat berlindung kita. Apalagi di dalam kondisi pandemi seperti ini ya anak-anak sekalian ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita berlindung. Karena kenapa? Ini sudah takdir Allah. Pandemi ini sudah takdir Allah. Ini Allah yang sudah menentukan adanya pandemi ini, adanya makhluk virus COVID-19 ini. Ini sudah desain atau sudah ketentuan yang Allah buat manusia di muka bumi ini. Agar kenapa? Agar kita sadar. Agar kita mengerti bahwa ini semuanya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya memberikan makhluk yang paling kecil, tidak terlihat, tapi manusia sudah ketakutan, manusia sudah berjatuhan, padahal makhluknya tidak terlihat oleh mata kita. Nah, ini adalah salah satunya Allah itu Al-Muqtadir. Allah itu Maha Kuasa. Baik anakku sekalian, yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim itu artinya maha mendahului. Tidak ada zat atau apapun yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Sebelum adanya makhluk,
sebelum adanya jin, malaikat, bumi ini, bahkan bumi ini, itu tidak ada, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mendahului. Dan Allah kekal sifatnya. Nah, anak-anak sekalian, hikmahnya kita harus berbuat kebaikan terlebih dahulu sebelum orang lain berbuat kebaikan. Nah, ini hikmahnya. Yang kedua, mengajarkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Yang ketiga, jangan menunda-nunda pekerjaan. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Jadi anak-anakku sekalian, yang pertama itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi harus kita melakukan kebaikan. Misalkan si fulan melakukan kebaikan, terus jangan kita iri atau kita menghina si fulan ini yang sedang melakukan kebaikan, tapi kita harus melakukan kebaikan pula. Besokannya kita lebih dahulu melakukan kebaikan. Harus berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Jangan berlomba-lomba untuk melakukan keburukan, jangan. Tapi kita harus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Dan juga kita akan selalu memberikan hal-hal yang manfaat kepada teman kita, kepada guru kita, kepada kedua orang tua kita, kepada saudara kita, dan orang lain. Bahkan makhluk yang paling kecil, misalkan semut. Apapun, kita harus memberikan manfaat kepada makhluk yang lain. Hewan, kita harus menyayangi hewan. Tumbuhan, kita jangan sampai merusak tumbuh-tumbuhan. Karena kita harus memberikan manfaat kepada mereka. Mereka pun ingin hidup sebagaimana kita hidup. Gitu. Oleh karena itu, kita harus juga berbuat baik kepada makhluk yang lain. Terus, jangan kita menunda-nunda pekerjaan. Gitu. Ini salah satu hikmahnya. Jangan istilahnya ada tugas, nanti aja Jangan, langsung kerjakan. Selagi hari itu bisa kita kerjakan, kita selesaikan. Jangan menunda besok, jangan. Nanti pada akhirnya akan malas dan tidak dikerjakan. Tapi kalau hari ini kita bisa kerjakan tugasnya, PR-nya, dan sebagainya, itu harus kita kerjakan dengan selesai. Jangan menunda-nunda pekerjaan. Terus yang terakhir, mendahulukan kepentingan umum. Nah, kita harus mementingkan kepentingan bersama, jangan kepentingan pribadi. Karena dengan kebersamaan itu kita akan kuat, anak-anakku sekalian. Baik, anak-anak sekalian, yang terakhir dari penjelasan Asmaul Husna ini di kelas 6 bab 3, yaitu Al-Baqi. Al-Baqi itu kekal, maha kekalnya Allah. Allah ini tidak akan hancur. Allah ini tidak akan musnah. Allah ini tidak akan mati. Karena kenapa? Allah memiliki nama Al-Baqi, yaitu Allah maha kekal. Gunung besar, kuat, pasti hancur. Bintang, bulan, apalagi manusia, sehebat-hebatnya manusia, pasti akan mati. Sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya gunung, pasti hancur. Sedalam-dalamnya lautan, pasti akan habis airnya. Nah, ini akan hancur. Dunia ini akan hancur. Tapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang baqi, yang kekal. Gitu. Anak-anak sekalian, hikmahnya yaitu semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cepat-cepat bertaubat sebelum maut menyambut kita. Sebelum malaikat maut mengambil nyawa kita. Dan yang ketiga yaitu takut berbuat dosa. Jadi hikmahnya bahwa ketika mengetahui bahwa Allah itu kekal, kita takut, kita akan selalu dipantau. Allah tidak memiliki sifat tidur, tidak. Allah selalu pantau kondisi kita, baik dalam keadaan tidur, keadaan belajar, keadaan ibadah, dan yang lain-lainnya. Allah akan pantau. Karena kenapa? Allah memiliki asma, memiliki nama Al-Baqi, maha kekal. Dan juga anak-anakku sekalian, kita akan makin bertakwa dan beriman di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juga kita kalau memiliki dosa, cepat-cepat kita bertaubat. Dikhawatirkan ketika kita melakukan dosa, Allah menyabut nyawa kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Baik, anakku sekalian, itulah penjelasan Asmaul Husna di bab ketiga di kelas 6. Jadi harus dipahami, dicermati. Terus kalau misalkan belum paham, belum mengerti, bisa diulang kembali di channel YouTube yang sama. Itu harus dipahami. Gitu. Nah, kalau sudah kita pahami, semoga Bapak berharap bisa diaplikasikan, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku kelas 6 sekalian semuanya yang dirahmati Allah. Ini ada 5 soal Bapak akan berikan kepada anakku sekalian, tolong diisi. Nah, sekalian, ini adalah soal yang Bapak berikan. Lalu dimasukkan ke link form ya yang ada di sini ya. Silakan diisi dan juga itu isiannya hasil isian anak-anakku sekalian sendiri, jangan dibantu oleh orang tua. Ini hasil dari anak-anakku sekalian biar Bapak paham bahwa anak-anakku sekalian bab ini dimengerti. Bab ini bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Baik, anak-anakku sekalian, begitu saja. Semoga apa yang anak-anakku sekalian pelajari ini bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga anak-anakku sekalian bisa menghafal Asmaul Husna ini. Dengan anak-anakku kelas 6 bisa menghafal, itu luar biasa. Nanti ketika SMP akan mudah untuk memahami pelajaran pendidikan agama Islam. Jadi harus dihafal nih. Khusus anak kelas 6 wajib menghafal Asmaul Husna ini. Ada 99 Asmaul Husna. Baik, anak sekalian, begitu saja penjelasan di bab 3 ini. Semoga anak-anak sekalian bisa dipahami. Tadi juga Bapak berikan soal, terus anak-anakku sekalian jawab. Semoga mudah untuk dijawab pertanyaannya, dan mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh anakku sekalian. Mungkin begitu saja. Terima kasih dari Bapak, mengucapkan banyak terima kasih, dan Bapak mengucapkan mohon maaf segala kesalahan dan kekhilafan dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.